Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspita Ainun Dwi Putri Riali, NIM 105421105419, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu diare. Apa sih itu diare? Diare adalah buang air besar atau BAB dengan frekuensi lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja lembek atau cair. Diare akut didefinisikan sebagai kejadian diare yang berlangsung selama 3-7 hari, tetapi dapat pula berlangsung dengan 14 hari. Etiologi dari diare bisa bakteri, virus, parasit, dan ada pun non-infeksi. Contoh dari bakteri ada Campylobacter, Salmonella, Shigella, dan lain-lain. Contoh dari virus ada rotavirus, norwalk virus, dan lain-lain. Parasit ada Giardia lamblia, Entamoeba histolytica. Adapun non-infeksi, penyakit inflamasi usus atau penyakit abdominal, reaksi obat antibiotik, obat-obat penekanan darah. Adapun patofisiologi dari diare. Diare akut diinfeksi diklasifikasi secara klinis dan patofisiologi menjadi 1. Diare inflamasi dan diare non-inflamasi. Diare inflamasi disebabkan invasi bakteri atau sitotoksin di kolon dengan manifestasi sindroma disentri dengan diare yang disertai oleh lendir dan darah. Gejala klinis yang menyertai keluhan abdomen seperti mulas sampai nyeri seperti kolik, mual, muntah, demam, tenesmus, serta gejala yang ditandai dehidrasi. Adapun diare non-inflamasi. Pada diare non-inflamasi, diare disebabkan oleh enteroksin yang mengakibatkan diare cair dengan volume yang besar tanpa lendir dan darah. Keluhan abdomen biasanya minimal atau tidak ada sama sekali, namun gejala tanda dehidrasi cepat timbul, terutama pada kasus yang tidak mendapat cairan pengganti. Pada pemeriksaan tinja secara rutin tidak ditemukan leukosit. Patomekanisme diare osmotik, diare sekretorik, diare infeksi, diare inflamasi, diare akibat gangguan absorpsi elektrolit. Diare osmotik, diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya tekanan osmotik intralumen dari usus halus yang disebabkan oleh obat-obat atau zat kimia, yaitu hiperosmotik, antara lain MgSO4, MgOH2, atau malabsorpsi umum dan defek dalam absorpsi mukosa usus. Diare sekretorik. Diare tipe ini disebabkan oleh meningkatnya sekresi air dan elektrolit dalam usus, menurunkan absorpsi. Secara klinis ditemukan diare yang volume tinja yang banyak sekali. Diare tipe ini akan tetap berlangsung walaupun dilakukan puasa dan minum. Adapun diare infeksi. Diare yang menyebabkan inflamasi yang mengeluarkan toksin. Yang menyebabkan terjadinya diare yaitu infeksi bakteri yang invasif mengakibatkan perdarahan atau adanya leukosit dalam fesis. Diare akibat gangguan absorpsi elektrolit. Diare tipe ini disebabkan oleh adanya hambatan mekanisme transportasi aktif Na+, K+ tambah ATPase di enterosit dan absorpsi Na+ dan air yang abnormal. Diare inflamasi. Proses inflamasi di usus halus dan kolon menyebabkan diare pada beberapa keadaan. Biasanya diare akibat inflamasi yang berhubungan dengan tipe diare lain seperti diare osmotik dan diare sekretorik. Manifestasi klinis. Manifestasinya ada karakter tinja, patologi, mekanisme diare, kemungkinan patogen, ada diare inflamasi dan diare non-inflamasi. Karakter tinja pada daerah diare inflamasi,
volumenya sedikit, mengandung darah dan pus. Sedangkan di diare non inflamasi volumenya banyak, cair tanpa pus atau darah. Patologi pada diare inflamasi. Inflamasi mukosa kolon dan ileum distal. Di non inflamasi usus halus proksimal. Mekanisme diare pada diare non inflamasi. Inflamasi mukosa mengganggu absorpsi cairan yang kemungkinan efek sekretorik dari inflamasi. Sedangkan di diare non inflamasi dari diare sekretorik atau osmotik yang diinduksi oleh enterotoksin atau mekanisme lainnya. Tidak ada inflamasi mukosa. Dan terakhir, kemungkinan patogen pada diare inflamasi ada Shigella, Salmonella, Campylobacter, E. coli, Clostridium. Sedangkan di diare non inflamasi ada kolera, ETC, EPC, keracunan makanan tipe toksik, rotavirus, adenovirus, NLV, ada Giardia lamblia. Anamnesis yang harus ditanyakan kepada pasien, konsistensi tinja, riwayat pasien, dan keluhan pasien. Kita lihat dari konsistensi tinja, kita tanyakan volume, frekuensi, dan fesesnya disertai lendir atau darah apa tidak. Kalau riwayat pasiennya, kita tanyakan riwayat penggunaan obat, apakah pasien sudah mengonsumsi obat, petunjuk epidemiologi seperti makanan dan kondisi lingkungannya pasien, riwayat penyakit dahulu, apakah pasien pernah mendapatkan penyakit diare sebelumnya, terus penyakit komorbid, keluhan pasien, apakah pasien disertai muntah, BAB cair, terus lokasi dan karakteristik nyeri perutnya bagaimana. Pemeriksaan fisik, ada keadaan pasien, tanda vital, pemeriksaan fisik lengkap. Pada keadaan pasien kita periksa keadaan umum, kesadaran, status gizi, sama status hidrasi. Tanda vitalnya kita periksa suhu tubuh, tekanan darah, berat badan, denyut nadi. Pemeriksaan fisik lengkap, kita lihat colok dubur dan lain-lain. Periksaan penunjang, ada darah, urin rutin, pemeriksaan radiologi sama fesis rutin. Pemeriksaan darah lengkap, serum elektrolit, analisa gas darah, glukosa darah, kultur, dan tes kepekaan terhadap antibiotika. Urin rutin, kita pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin untuk mengetahui fisiologi dari ginjal dan dehidrasi dan tingkat dehidrasi. Adapun feses rutin, pemeriksaan feses adanya leukosit. Kotoran atau tinja biasanya tidak mengandung leukosit. Jika ada, anggap sebagai inflamasi kolon baik infeksi maupun non-infeksi. Adapun pemeriksaan radiologis seperti sigmoidoskopi, kolonskopi, dan lainnya biasanya bila tidak membantu evaluasi diare akut infeksi. Adapun penata laksanaan dari diare, kita berikan cairan, obat-obatan, dietika atau cairan pemberian makanan, terapi terminologi, farmakologi, sama terapi non farmakologi. Beberapa pemberian cairan, adapun beberapa contohnya: cairan peroral, cairan parental, pemberian cairan pasien yang malnutrisi, energi, protein, adapun obat-obatan yang ditentukan. Untuk dietik contohnya itu untuk anak bayi dengan pemberian ASI, makan bubur, dan susu khusus. Kalau terapi farmakologinya ada antibiotik, obat antipirietik, sama pemberian SIMC, terapi non farmakologi. Pun penata laksanaannya untuk pencegahan dari diare itu hidup sehat dan menjaga lingkungan. Hidup sehat contohnya seperti
rajin mencuci tangan dengan menggunakan sabun, mengonsumsi air yang lebih bersih dan sehat. Kalau menjaga lingkungan, membuang proses mandi cuci kakus pada tempatnya, sama pengolahan sampah. Mari tingkatkan hidup bersih, sehat untuk mencegah diare sejak dini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.